Uang kertas kita memenangkan award sebagai uang terbaik di dunia pada 2023 yang diselenggarakan oleh IACA. Rupiah rilisan 2022 adalah pemenangnya. Kita tidak ngomongin secara nilai by the way, tapi secara fisik dan desain. Pasti kalian berpikir, kok bisa? Apa bagusnya uang kita? Padahal kan biasa aja gitu aja. Malah, banyak yang ngeluhin kalau uang 2000 yang baru mirip dengan 50.000 yang lama. Dan banyak kejadian yang tertukar. Kalau dilihat dari sejarahnya, kita mempunyai perjalanan panjang dengan uang kertas. Sebelum mencapai uang terbaik di dunia pada 2023, sistem keamanan yang sangat canggih di uang rupiah mungkin yang membuat kita menjadi terbaik. Atau mungkin warna yang kontras mengalahkan dolar dan euro. Mari kita bahas uang kertas. Namaku Alfikru, selamat datang di Forward Media. 30 Oktober 1946 adalah hari di mana secara resmi Indonesia mempunyai mata uang sendiri dengan diluncurkannya ORI atau Uang Republik Indonesia menggunakan ejaan lama, mulai dari 1 sen sebagai nilai terkecil hingga 100 rupiah sebagai nilai terbesar. Di dalam uangnya tertulis 17 Oktober 1945, 1 tahun sebelum mata uangnya diresmikan. Disahkannya ORI sebagai mata uang nasional pertama bukan hanya sebagai mata uang yang sah saja, namun ini adalah sebuah simbol kemerdekaan, simbol lepasnya Indonesia dari Hindia Belanda dan Jepang. Pasalnya, sejak proklamasi Indonesia, kita masih menggunakan uang peninggalan Jepang dan Hindia Belanda. Semua uang ini adalah mata uang yang resmi dan beredar pada saat itu. Namun, desakan untuk mencetak uang sendiri mulai bermunculan dari masyarakat Indonesia. Situasi keamanan yang tidak menentu karena adanya agresi militer dari Belanda membuat peredaran ORI sulit dilakukan. Pelan-pelan ditariklah uang asing ini dari peredaran masyarakat dan ditukarkan dengan uang ORI. Tapi masalahnya adalah satu, ORI tidak mampu menjangkau seluruh Indonesia. Banyak sekali daerah di luar Jawa yang telah meminta pemerintah pusat untuk mengirimkan uang ORI, tapi belum dapat dilakukan. Sehingga lahirlah ORIDA atau Uang Republik Indonesia Daerah. Mulai dari Banten, Lampung, Irian Barat, dan banyak daerah lain menciptakan ORI versinya sendiri-sendiri. Singkat cerita, ORI mengeluarkan seri demi seri, jumlahnya banyak sekali. Pada 1953, terjadi nasionalisasi Bank Indonesia yang tadinya bernama The Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Saat itu juga, uang Republik Indonesia berganti menjadi rupiah Indonesia. Seri demi seri dikeluarkan lagi, jumlahnya masih banyak. Kita langsung aja lompat ke zamannya Pak Harto. Menurutku pribadi, uang keluaran tahun 92 adalah uang terbaik, atau mungkin yang memorable, karena masa kecilku sering banget jajan pakai uang ini, uang 500 perak yang gambar monyet. Untuk orang-orang yang lahir di tahun 90-an, pasti tahu uang ini, atau mungkin punya core memory tentang uang ini. Pasalnya, uang ini baru ditarik pada 2006. Kalau ada yang ngalamin, coba komen di bawah. Kasih tahu anak-anak zaman sekarang, 500 perak bisa beli apa? Semua ada kelebihan dan kekurangan. Uang dulu tentu tidak ada fitur untuk membantu tunanetra membedakan uang 100.000 dan uang 1.000 pada uang kertas. Kalau di uang baru sudah ada, akan kita bahas nanti. Untuk tahu kenapa rupiah Indonesia menjadi yang terbaik di dunia, kita harus tahu dulu siapa yang menilainya. IACA atau International Association of Currency Affairs adalah sebuah asosiasi yang mengurus mata uang di dunia. Bukan yang mengurus naik atau turunnya nilai mata uang, melainkan soal bagaimana desain uang tersebut, bagaimana cara uang itu aman dari pemalsuan, apa bahan yang terbaik untuk sebuah uang, dan sebagainya. Asosiasi ini dibentuk dari 2004 dengan tujuan untuk platform berbagi dalam urusan uang, mulai dari berbagi pengalaman dan kolaborasi untuk mengembangkan bentuk uang di masing-masing negara. Untuk cakupannya, ada uang koin dan uang kertas. IACA ini mempunyai 48 anggota, yang semuanya adalah bank sentral masing-masing negara. Kalau di Indonesia ya Bank Indonesia, kalau di Malaysia juga Bank Sentralnya Malaysia. Tiap tahunnya, IACA akan mengadakan sebuah award. Ini sih gampangnya seperti olimpiade antar negara, tapi yang dilombakan adalah sebuah uang. Untuk menjadi uang yang terbaik di dunia, yang dinilai ada banyak aspek, mulai dari desain, tema, fitur keamanan, daya tahan, hingga kepraktisan. Bahan uang kertas ini juga diperbarui. Kertas yang digunakan terbuat dari serat kapas yang dilapisi lapisan inovatif berteknologi tinggi. Artinya apa Bang Messi? Saya pun tidak tahu.
karena informasi ini memang rahasia. Kalau diberitahukan secara spesifik, pemalsuan uang jadi jauh lebih gampang. Yang jelas, bahan kertas ini sudah diuji daya tahannya dan terbukti jauh lebih kuat daripada uang kita sebelumnya. Untuk ngomongin desain uang rupiah yang baru, ini hanyalah versi upgrade dari emisi tahun 2016. Yang sangat terlihat perubahannya adalah garis lengkung pada sebelah kanan uang, gambar dan warna yang lebih kontras, terutama pada uang 2000. Yang emisi 2016 terlihat kehijauan, mirip dengan uang 20.000. Untuk yang tahun 2022, berganti menjadi abu-abu agak kebiruan. Untuk gambar dari pahlawan sampai tari kebudayaan dan pemandangan alam, ini semuanya masih sama. Ini semua adalah representatif dari tema besar uang rupiah emisi tahun 2022, yaitu menyatukan perbedaan. Kalau ngomongin sistem keamanan pada uang kertas, ini mengacu pada seberapa sulit uang itu dapat dipalsukan. Coba kita bongkar keamanan uang Indonesia. Di sini, aku akan bagi dua, yang tidak perlu menggunakan alat, dengan mata telanjang kita bisa lihat, dan yang perlu menggunakan alat. Kita mulai dari yang mudah dulu, yang tanpa menggunakan alat. Ini bernama benang pengaman. Yang kedua, ada logo Bank Indonesia yang terlihat mengkilap. Ini hanya ada di uang kertas besar by the way. Terus di sini ada kode series uang. Tiap uang beda angka dan hurufnya. Di sisi kiri, terdapat sebuah garis. Jika kalian raba, ini mempunyai sebuah tekstur. Tekstur ini dibuat untuk membantu para tunanetra membedakan nilai uang. Nah, semakin banyak garis atau tekstur yang ada pada uang, maka semakin kecil uangnya. Dan sebaliknya, semakin sedikit garis pada uang, maka semakin besar nilai uangnya. Apabila uang kita lipat seperti ini, harusnya garis ini akan menyambung. Apabila tidak, sudah dipastikan uang kalian palsu. Untuk yang khusus edisi 75.000, jika kalian lipat, jebatannya akan menyambung. Kemudian, jika uang ini kita terawang, akan muncul watermark. Semua orang sudah pasti tahu. Untuk yang tahun emisi 2022, ada yang baru. Uang 100.000 terdapat angka 100, uang 50.000 terdapat angka 50, dan seterusnya. Kalau yang ini, namanya Rectoverse, akan muncul logo Bank Indonesia secara utuh jika diterawang. Kita lanjut bahas keamanan uang yang harus menggunakan alat. Fitur yang paling keren menurutku, keamanan menggunakan tinta yang tak terlihat. Jika kalian menggunakan sinar ultraviolet, uang-uang ini akan menjadi sebuah karya seni. Nah, semua ini tidak akan ada jika uang kalian palsu. Di sini, benang pengamannya terlihat lebih jelas. Motif-motif khas Indonesia menyala. Peta Indonesia juga menyala. Dan pulau yang nyala terang ini tergantung dari pahlawannya. Pada uang 10.000, ada Frans Kaisepo yang berasal dari Papua. Ada Cut Mutia dari Aceh. Raden Juanda Kartawijaya dari Pulau Jawa. Di sebelah kiri terdapat flora endemik. Di belakang juga masih flora yang sama. Terdapat inisial BI sebagai Bank Indonesia, serta tulisan dan angkanya menyala. Oke, kita perlu bandingin dengan negara lain agar tahu seberapa indah uang kertas kita. Kita ambil US dollar dan euro deh sebagai yang paling umum. Dolar Amerika gak ada apa-apanya. Yang menyala hanyalah benang pengamannya saja. Untuk euro, lumayanlah. Kebanyakan bentuk tintanya berupa penebalan dari desain aslinya, atau bisa dibilang hanya menghidupkan, menyalakan di bawah UV. Semua ini bukanlah hiasan atau Easter egg, tapi sistem keamanan agar uang tidak dapat dipalsukan. Inilah salah satu faktor kenapa rupiah Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Sistem keamanannya aja dibuat dengan estetik, padahal fungsi utamanya adalah mengamankan. Cukup untuk sinar UV. Kita lanjut menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Fitur keamanan ini dinamakan microprinting. Printing dengan detail yang sangat akurat dan berukuran mikro. Ukuran yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Printer macam apa yang bisa melakukan printing sekecil ini, sedetail ini? Padahal kalau dilihat mata telanjang, ini cuma lembaran polos. Sebenarnya sudah ada di uang emisi sebelumnya. Namun, teknologi ini sudah diperbarui menjadi semakin canggih. Teknologi inilah yang biasanya tidak akan lolos dari mesin. Yang tidak mempunyai mikroskop tentu tidak akan bisa membedakan. Tapi, mesin bisa. Alat penghitung uang di bank-bank Indonesia tentunya sudah memiliki teknologi mendeteksi uang palsu. Mesin ini sebenarnya adalah alat penghitung uang, tapi dilengkapi dengan pendeteksi uang palsu. Vending mesin juga sudah memiliki sensor untuk mendeteksi uang palsu. Itulah kenapa vending mesin nolak uang yang lecek, karena sensornya tidak mampu melakukan scanning dengan baik. Ini semua berkat teknologi microprinting. Jadi jelas ya, kenapa rupiah menjadi yang terbaik di dunia. Dari tema, desain, sistem keamanan, ketahanan, kita adalah yang terbaik. Tapi, ada tapinya. Banyak sekali kritikan dari masyarakat, terutama uang 2000 yang baru, katanya mirip 50.000 yang lama. Jika dilihat sekilas,
Kemiripan ini terlihat pada warnanya. Untuk ukurannya jelas jauh berbeda. Awalnya 2000 emisi 2016 berwarna kehijauan, mirip dengan uang 20.000. Kemudian di emisi 2022 diubah warnanya menjadi abu-abu. Masalahnya udah jelas di sini. Letak masalahnya ada pada peredaran yang bersamaan. Rupiah 2016 masih resmi dipakai. Uang 2022 juga masih resmi dipakai. Jadi, uang yang warnanya mirip ada secara bersamaan. Sebenarnya solusinya adalah menarik uang yang lama dari edaran masyarakat. Tapi, yang selain itu jawaban dari Direktur BI-nya. Ini dikutip dari Detik Finance. Ada banyak fitur yang bisa membantu untuk membedakan uang rupiah. Yang makin kecil pecahan, maka makin kecil ukurannya. Lalu ada angkanya, sampai gambar pahlawannya. Sebagai pengguna, kita juga harus cermat. Kemudian beliau melanjutkan, di Amerika Serikat, $1 sampai $100 itu hampir mirip semua. Tapi, mereka tidak masalah, karena memang harus cermat juga. Ini mirip banget waktu Kominfo klarifikasi soal ransomware. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat, 40,34%. Menteri Kominfo bilang, seluruh dunia sudah terkena ransomware. Negara secanggih Amerika juga terkena ransomware. Ini tuh sama aja kayak ngomong, tuh Amerika aja jelek duitnya, masyarakatnya nggak protes. Kita tuh harusnya bersyukur. Kenapa harus dibanding-bandingin gitu? Template-nya kritikan di Indonesia tuh kayak gitu. Mau gimana pun juga, masyarakat bebas mengkritik dan berpendapat. Tetapi, udah nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau uang Indonesia mencapai uang terbaik di dunia, mau gimana pun juga, uang tetaplah uang. Kalau banyak, kita senang.